Halo, kali ini kita mau dalemi satu taktik cerdas nih dari buku Robert Greene, The 33 Strategies of War, yang ke-24. Intinya sih soal memainkan ekspektasi lawan. Betul sekali. Strategi yang menarik banget ya. Iya, kita akan lihat gimana campuran antara tindakan katakanlah biasa yang udah diduga sama gebrakan luar biasa yang nggak disangka-sangka itu bisa jadi senjata ampuh. Tujuannya ya biar Anda, para pendengar, paham gimana sih cara ngontrol persepsi orang dan dapat keuntungan strategis gitu. Siap ya kita bongkar? Siap. Jadi, inti dari strategi 24 ini kan berangkat dari pemahaman kalau orang itu cenderung cari pola. Mereka mengharapkan konsistensi, mereka coba nebak langkah kita berdasarkan ya pengalaman masa lalu atau kebiasaan umum, norma gitulah. Nah, kekuatannya strategi ini ya di situ, di kemampuan kita buat sengaja ngancurin pola itu. Ah, oke. Jadi bukan asal aneh atau random gitu ya. Ada metodenya, ada tujuannya. Mulainya justru dari yang biasa dulu. Tepat. Seringkali gitu. Langkah awalnya malah melakukan sesuatu yang, ya, biasa aja, konvensional. Ini kayak, ngebangun citra tertentu dulu di kepala lawan. Biar mereka mikir, ah gampang ini, udah ketebak. Oke, oke. Jadi kita biarkan mereka nyaman dulu sama asumsi mereka ya. Terus gimana? Nah, pas mereka udah nyaman, udah lengah, jebret. Kita kasih sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang benar-benar di luar dugaan mereka. Kontrasnya itu antara yang biasa sama yang luar biasa. Itu yang bikin kaget, bikin shock. Efeknya jadi kuat banget. Anda jadi kelihatan, nggak terduga, susah ditebak. Malah mungkin kelihatan lebih kuat dari sebenarnya. Nah, ini dia yang menarik. Kadang malah yang biasa itu jadi senjatanya ya. Jadi luar biasa justru karena konteksnya. Bisa banget. Kalau lawan udah nunggu-nunggu kita bakal ngelakuin sesuatu yang heboh atau rumit gitu kan, terus kita malah ngelakuin sesuatu yang simple banget, yang normal. Nah, itu malah bisa jadi kejutan paling besar buat mereka. Kuncinya ya di kontras itu. Kontras yang pas. Oke, konsep kontras ini kuat ya. Contohnya deh, biar lebih kebayang. Kayak Jenderal Grant di Vicksburg itu gimana? Ya, Vicksburg itu kan benteng konfederasi yang kuat banget. Dianggap susah ditembus lah. Nah, Grant awalnya nyerang pakai cara standar terus dari utara. Gagal melulu. Ini kan biasa banget. Malah bikin lawan makin yakin Vicksburg aman. Jadi dia kayak ngasih umpan ekspektasi gitu ya. Bisa dibilang gitu. Terus tiba-tiba Grant bikin manuver luar biasa. Dia bawa pasukannya muter jauh ke selatan, nyebrangin sungai Mississippi di tempat yang nggak diduga sama sekali. Habis itu nyerang dari timur. Arah yang paling nggak dijaga karena dianggap nggak mungkin diserang dari situ. Nah, kontras antara gagal terus-terusan dengan cara biasa sama manuver brilian yang nggak kepikiran ini, itu yang akhirnya bikin Vicksburg jatuh. Wah, kayak ngebalikin meja gitu ya. Keren banget. Terus kalau dari ring tinju, Muhammad Ali sama Sonny Liston, itu gimana ceritanya? Nah, itu juga contoh bagus. Di pertarungan kedua mereka, kan pertarungan pertama lama tuh, alot. Listan mungkin udah antisipasi bakal gitu lagi, bakal adu kuat lama. Masuk akal sih ekspektasinya. Iya kan? Nah, Ali yang gaya tinjunya sendiri aja udah nggak biasa, dia manfaatin momen itu. Di awal ronde cepet banget, dia keluarin pukulan kanan yang super cepat. Nggak terduga sama sekali. Luar biasa timing sama kecepatannya. Pukulan hantu itu, katanya kan kayak datang entah dari mana, langsung bikin Liston jatuh. Kejutan lagi kuncinya. Wow, timingnya pas banget ya berarti ya? Betul. Ada juga contoh dari dunia seni. Marcel Duchamp dengan karyanya Fountain. Dia ambil barang biasa banget kan, urinoir. Terus dia taruh di konteks yang luar biasa, yaitu pameran seni. Kontrasnya ini bikin geger, mengguncang pemahaman orang soal apa itu seni. Oh iya, iya, pernah dengar itu. Itu juga mainin ekspektasi banget ya? Dan tadi ada disebut juga soal prajurit Windigo kan, dari suku Ojibwa. Itu gimana? Ah iya, mereka ini jagoan perang psikologis. Jadi sebelum nyerang musuh mereka, suku Sioux, mereka tuh tampil beda banget. Pakai kostum aneh, topeng serem, gerakannya kacau. Teriak-teriak hal yang kontradiktif. Kayak, kami nggak akan perang, gitu. Lah kok gitu? Nah, itu dia. Perilaku luar biasa ini bikin musuh bingung, takut,
terus jadi lengah. Udah kacau dulungan pikirannya sebelum perang fisik dimulai. Padahal mungkin serangan fisiknya sendiri ya biasa aja, standar. Jadi dibikin bingung dulu mentalnya ya. Oke, oke. Jadi intinya ini semua soal menciptakan disonansi kognitif ya di kepala lawan. Lewat kontras antara harapan dan kenyataan. Tepat. Disonansi kognitif. Rasa nggak nyaman mental itu loh, pas apa yang mereka harapkan banget, beda jauh sama yang terjadi. Itu bikin mereka goyah. Dan strategi ini penting banget, nggak cuma buat perang. Relevan banget di banyak situasi. Negosiasi, presentasi, marketing, bahkan ya konflik sehari-hari. Kalau Anda paham apa ekspektasi orang lain ke Anda bisa pilih secara strategis. Kapan penuhi ekspektasi itu jadi biasa buat bangun fondasi, dan kapan hancurkan ekspektasi itu jadi luar biasa buat dapetin dampak maksimal. Oke, jadi kekuatan sebenarnya bukan cuma di tindakannya, tapi lebih ke kontras yang kita ciptakan. Kontrol ekspektasi itu ya sama aja kayak ngontrol persepsi mereka tentang kita. Betul. Ini strategi yang butuh kecerdasan, pemahaman psikologi lawan, dan timing yang pas tentunya. Nah, sebagai penutup nih buat Anda para pendengar, coba deh pikirin dalam situasi Anda sekarang, ada nggak sih pola atau ekspektasi yang orang lain punya tentang Anda? Terus, bisa nggak Anda nemu satu momen atau satu cara gitu buat masukin elemen luar biasa yang terukur yang bisa geser dinamikanya sesuai keinginan Anda? Coba direnungkan ya. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.